Ucapan. 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 Takbir. Ya, pendopo ART silakan. Pendopo ART, maju kotanya, bagi warganya. Peristiwa untuk perjuangan anak Priok terhadap penolakan atas azas tunggal Pancasila. Jadi peristiwa untuk perjuangan anak Priok terhadap penolakan Pancasila sebagai azas tunggal. Berhasil apa enggak? Berhasil. Masuk bikin kurangnya Bang Amin, betul nggak? Bang Amin ini kurang apa kaya udah, betul nggak? Terkenal udah, ngetop udah, kan bagusnya beli duduk aja dibilang ngapain ini negara, gitu, betul nggak? Tenang aja, udah terkenal banyak duit, happy bisa. Tapi kenapa beliau bergerak untuk perjuangan ini semua? Karena Bang Amin ini sadar bahwa dia punya tujuan hidup. Apa tujuan hidup beliau? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tadi waktu Bang Ronggo bilang, gua nggak percaya kalau ada ustaz yang belum ditangkap. Kalau gua nggak bisa ditangkap, kenapa ada Bang Jafar, ada BJP, bedanya kita dengan beliau dulu itu aja ustaz beliau nggak ada yang jangan. Kalau sekarang ustaz beliau siapapun yang menyentuh, Jafar akan turun sekarang. Sosok pemimpin Bang Amin ini lagi terbuka sekarang saudara. Sosok pemimpin seperti Amin Dikila yang ikhlas. Ini akan ngomong begini orang sejarah. Kenapa? Itu Bang Amin pernah datang ke bawah membuat sunatan massal. Orang miskin dikumpulkan sama Bang Amin untuk bikin sunatan massal, nggak ada yang tahu. Bang Amin datang ke rumah mereka, ada pemimpin. Amin bikin sunatan massal, nggak ada yang tahu. Bu, Pak, gua jadi sampel. Ini orang pertama jadi sampel sunatan massal ke Bang Amin, ya Allah. Buku yang potong, Bang Amin. Gara-gara jadi sampel semua anak-anak berumur sunat. Yang kedua, Bang Amin itu datang dari rumah ke rumah, dari gang ke gang. Itu bawa beras, Bang. Bang Amin itu bawa beras. Kalau gue pikir, kenapa kan dia suruh? Dia enyong tuh Bang Amin. Kalau beras itu makanya kami orang bawah udah gak ada lagi. Itulah beliau, ikhlas tulus. Dan saya yakin beliau tempatkan Allah SWT pada tempat yang tinggi. Keikhlasan beliau inilah yang harus kita contoh. Itulah bahwa dalam beliau itu titik nabinya hanya Allah. Karena beliau sadar apa yang dilihat punya Allah, betul nggak? Makanya kita sekarang kita baru punya efek itu untuk kagak mau berjuang lagi, kenapa punya lain? Betul nggak? Beliau punya apa? Minyak beliau pegang, usaha beliau pegang, tapi karena beliau terpanggil hatinya untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Nih, aku bukan ngajar nanti. Ahli Quran bisa baca Quran itu hanya berikan syafaat kepada 10 orang. Nanti habis Quran lah, jangan habis Quran hanya bisa berikan syafaat dari 10 orang. Tapi para mujahid yang berjuang di jalan Allah, dia diberikan kesempatan untuk menarik keluar jalan sahabatnya 70 orang. Oh, ya, jangan itu makanya. Insya Allah, BJP Bang Jafar jadi mujahid. Amin. Jangan aneh, itu ada satu ayat yang turun di mana ketika preman masuk surga. Cerita nih, Pak. Preman masuk surga lah, belum tentu masjid dulu. Preman lah, duduk situ. Ya kan bingung, Bang, kalau kayak batik, sholat gue juga jarang-jarang, kadang terlambat juga bisa disolat.
maka ucapannya itu surga. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Itu ucapan mereka belum itu mesti. Maksudnya Allah telah berikan aku hidayah. Hidayah apa? Ikut-ikutan jadi semua. Masya Allah. Rupanya ini orang ikut-ikutan di dunia ini. Ya. Ketika orang berjuang menegakkan agama Allah, dia ikut-ikutan. Dia ikutan, santri ikutan, tapi ikut-ikutan. Takbir. Ya orang masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk surga. Amin. Karena asbab kalau kita tanpa keikhlasan beliau, mungkin sukses surga. Memang kelihatan banyak korban dulu. Kelihatan banyak korban, tapi kalau ini tidak digerakkan oleh beliau, itu asas tunggal sampai hari ini masih berpuasa sudah. Takbir. Mudah-mudahan kita semua berikanlah hari ini adalah napak kita ke depan. Ya, napak ke depan. Kita hari ini berkumpul bukan ingin merongrong negara, bukan menjadi pusat negara, tapi kita hari ini adalah untuk menapaktilasi bahwa setiap perjuangan pasti ada tantangan. Orang yang berjuang tanpa tantangan, saudara, bagaikan memetik bunga di cakrawala, pengiriman dalam mimpi, yang pada akhirnya menemukan penyesalan pun tanpa benar menangis tanpa air mata. Tapi kita begini itu terus, ngapain? Biasa-biasa aja lah, pasti itu lah. Lalu kita sama aja orang menghaulan Tuhannya, maksudnya besar-besarin, enggak? Kita udah gak ada masalah dengan masa lalu. Setiap manusia punya masa lalu, tapi setiap manusia punya masa lalu. Ada yang hitam, ada yang putih, tapi masa depan di tangan kita, saudara. Apapun namanya, Indonesia harus lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas lain yang akan di hari ini, bahkan yang akan datang, insya Allah untuk membela agama, untuk membela ulama, dan untuk menjadikan NKRI menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, insya Allah. Nah, harapan kami, harapan pemuda di kata sambutan ini, mungkin dari sosok beliau yang kita ketahui di akhir masa Orde Baru, masa Orde Baru Presiden Soeharto juga sudah menyampaikan kepada keluarga, tadi disampaikan bahwa sosok beliau adalah sosok yang bersih. Ditinggal sendiri, siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Polisi dan tentara waktu itu masih akrab. Beliau, ayah saya itu seorang pejuang. Masyarakat Lingkar 17 Febri Arfan membagikan santunan bersama-sama Ketua Umum Lingkar 17 Is Hasanah dan seluruh elemen masyarakat juga membagikan santunan kepada anak-anak yatim piatu. Pada saat yang sama Danwil Barisan Jawara dan pengacara yang disingkat Bang Japar Jakarta Utara Iko Setiawan SE mengatakan kepada awak media meski saat itu Bang Jafar belum ada namun pihaknya mendukung kegiatan napaktilas tragedi berdarah Tanjung Priok ini, tuturnya. Iko Setiawan SE menambahkan tragedi Tanjung Priok berdarah ini dapat menjadi momentum untuk mencermati peristiwa 38 tahun silam agar kedepannya tidak ada lagi peristiwa serupa, imbuhnya. Pada waktu yang sama Yusron Zainuri menceritakan peristiwa ini adalah menyoalkan asas tunggal Pancasila. Saat itu umat Islam Tanjung Priok sampai saat ini bukan menolak Pancasila seutuhnya, tuturnya. Yusron menambahkan bahwa masyarakat Tanjung Priok tidak pernah anti Pancasila, tapi ketika Pancasila digunakan untuk kepentingan politik itulah yang kemudian menjadi penolakan, dan perlu saya tegaskan bahwa masyarakat Tanjung Priok hingga saat ini tetap komitmen pada pendiri bangsa ini bahwa dasar negara kita adalah Pancasila, imbuhnya.
Tampak pada acara season terakhir adalah berziarah ke makam Syuhada Amir Biki yang memang terletak di samping Masjid Raya Al-Aqraf Sukapura, Jakarta Utara. Dalam momen tersebut banyak wartawan yang berkumpul dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, dan saat itu Haji Muhtar Biki menceritakan kisah-kisah yang memilukan hati sebagai saksi sejarah yang juga adik dari Syuhada Amir Biki mengatakan kepada awak media bahwa pertumpahan darah sesama anak bangsa itu bermula dari penerapan Pancasila sebagai asas tunggal yang sejak mulai gencar digaungkan sejak awal 1980-an. Semua organisasi di bumi Nusantara wajib berasaskan Pancasila, tidak boleh yang lain, kenang Beni Bikin sambil menerawang jauh. Haji Muhtar Beni Biki menambahkan apabila ada yang ingin mendengarkan kisah-kisah secara detail boleh saya diundang, tuturnya. Sementara itu sampai pada pertengahan acara pembina dari organisasi masyarakat Lingkar 17 Febri Arfan membagikan santunan bersama-sama Ketua Umum Lingkar 17 Is Hasanah dan seluruh elemen masyarakat juga membagikan santunan kepada anak-anak yatim piatu. Pada saat yang sama Danwil Barisan Jawara dan pengacara yang disingkat Bang Japar Jakarta Utara Iko Setiawan SE mengatakan kepada awak media meski saat itu Bang Jafar belum ada namun pihaknya mendukung kegiatan napaktilas tragedi berdarah Tanjung Priok ini, tuturnya. Iko Setiawan SE menambahkan tragedi Tanjung Priok berdarah ini dapat menjadi momentum untuk mencermati peristiwa 38 tahun silam agar kedepannya tidak ada lagi peristiwa serupa, imbuhnya. Pada waktu yang sama Yusron Zainuri menceritakan peristiwa ini adalah menyoalkan asas tunggal Pancasila. Saat itu umat Islam Tanjung Priok sampai saat ini bukan menolak Pancasila seutuhnya, tuturnya. Yusron menambahkan bahwa masyarakat Tanjung Priok tidak pernah anti Pancasila, tapi ketika Pancasila digunakan untuk kepentingan politik itulah yang kemudian menjadi penolakan, dan perlu saya tegaskan bahwa masyarakat Tanjung Priok hingga saat ini tetap komitmen pada pendiri bangsa ini bahwa dasar negara kita adalah Pancasila, imbuhnya. Tampak pada acara season terakhir adalah berziarah ke makam Syuhada Amir Biki yang memang terletak di samping Masjid Raya Al-Aqraf Sukapura, Jakarta Utara. Dalam momen tersebut banyak wartawan yang berkumpul dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, dan saat itu Haji Muhtar Biki menceritakan kisah-kisah yang memilukan hati sebagai saksi sejarah yang juga adik dari Syuhada Amir Biki mengatakan kepada awak media bahwa pertumpahan darah sesama anak bangsa itu bermula dari penerapan Pancasila sebagai asas tunggal yang sejak mulai gencar digaungkan sejak awal 1980-an. Semua organisasi di bumi Nusantara wajib berasaskan Pancasila, tidak boleh yang lain, kenang Beni Bikin sambil menerawang jauh. Haji Muhtar Beni Biki menambahkan apabila ada yang ingin mendengarkan kisah-kisah secara detail boleh saya diundang, tuturnya. Alhamdulillah Bang Japar Jakarta Utara hari ini mengawal kegiatan dalam rangka memperingati tragedi atau peristiwa Tanjung Priok tahun 1944, dan kita membawa teman-teman Satgas Bang Japar untuk kebetulan yang hadir sini ada Kiai Haji Maulana Poso, ada Kiai Romo, para ulama-ulama kita. Bang Japar insya Allah kawal para ulama sesuai dengan visi-misinya Bang Japar, apalagi di Jakarta Utara. Mungkin demikian. Apa sih tuntutannya untuk hari ini? Hari ini kita nampak kilas Bang Japar, walaupun ormas yang mungkin pada masanya belum lahir dan belum hadir, tapi kita tetap mengenang, kita tetap mengikuti. Makanya saya sebut dengan nampak kilas, artinya mengenang saja, memperingati, sehingga ini menjadi sesuatu momentum yang ke depan perlu kita cermati. Jangan sampai nanti ke depan ada tragedi Priok lainnya nantinya. Jadi hari ini momentumnya adalah momentum kita nampak kilas dan memperingati. Ini dengan Bang Japar? Dengan Bang Iko Setiawan dan Bang Japar. Ya, saya Yusron Zainuri, pelaku korban dari peristiwa Tanjung Priok. Jadi begini, sebelum saya menyampaikan hal yang lain, perlu dipertegas, walaupun tadi ada kata-kata menolak ajas tunggal, bukan berarti umat Islam di Tanjung Priok saat itu sampai hari ini itu menolak Pancasila secara keseluruhan.
masyarakat Jakarta Utara, masyarakat Tanjung Priok tidak pernah anti Pancasila. Tapi ketika Pancasila digunakan oleh kepentingan politik, itulah yang kemudian terjadi penolakan. Jadi tegas bahwa masyarakat Tanjung Priok, Jakarta Utara tidak pernah menolak Pancasila dan tidak akan pernah anti Pancasila. Komit terhadap konstitusi negara, komit terhadap para pendiri negara ini bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Tetapi ketika Pancasila digunakan untuk kepentingan politik, maka itulah yang akan kita lawan. Tragedi Tanjung Priok adalah tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan bagi kami para korban, sehingga penyelenggaraan yang setiap tahun kami selenggarakan, pesan moral yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat dan kepada penyelenggara negara ini bahwa peristiwa tersebut sangat menyakitkan, sangat amat menyakitkan, dan jangan terulang lagi tragedi kemanusiaan seperti yang pernah terjadi pada kami. Saya kira itu. Rasulullah juga, beliau banyak membaca literatur perjuangan keislaman, sehingga bangkit semangat beliau berjuang. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan yang beliau miliki. Saya pikir anak muda sekarang juga harus seperti itu. Ya, oke. Terima kasih. Demikian laporan reporter Mediator Jurnal TV Jakarta Utara.